Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan materi akuntabilitas, bimbingan dan konseling yang beranggotakan saya sendiri, Maulida Nur Arfah, Teh Raisa Pujinisa, dan Teh Julia Putri Fauzia. Materi selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Teh Julia. Kepada Teh Julia dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntabilitas. Secara harfiah, konsep dasar akuntabilitas atau accountability berasal dari dua kata, yaitu akun, rekening, laporan atau catatan, dan ability atau kemampuan. Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountability, artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas manajerial pada tiap angkatan dalam suatu organisasi, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian, tiap unit pada suatu organisasi, walaupun yang kecil sekalipun bertanggung jawab atau setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas merupakan hal yang penting bagi guru BK dan konselor. Ini karena seorang guru BK atau konselor harus memahami program BK sekolah dan tanggung jawab sebelum melakukan konseling. Begitu pula ada komponen-komponen dari akuntabilitas bimbingan dan konseling meliputi yang pertama ada penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, yang kedua ada pengembangan program dan kegiatan yang efektif, yang ketiga ada pelaksanaan program dan kegiatan akuntabel, yang keempat ada evaluasi dan pengukuran kinerja, yang kelima ada pelaporan dan pertanggungjawaban, yang keenam ada peningkatan mutu layanan BK. Selanjutnya, boleh di next PPT-nya. Selanjutnya, di sini ada bentuk-bentuk dari akuntabilitas. Yang pertama, ada akuntabilitas program. Akuntabilitas program yaitu mengacu pada pertanggungjawaban berkenaan dari hasil kegiatan-kegiatan BK yang telah dilaksanakan. Hal ini akan berkaitan erat dengan rencana program yang disusun sebelumnya dan juga akan menampilkan akuntabilitas proses yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan. Dan yang kedua, ada akuntabilitas manajemen. Akuntabilitas manajemen menitik beratkan pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana, fasilitas, SDM, dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menampilkan peranan manajer bukan hanya dalam menerapkan peraturan yang ada, tetapi menerapkan proses yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Raisya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria akuntabilitas. Yang pertama, dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak. Yang kedua, prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal yang penting, yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien. Yang ketiga, kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya bukan prestasi. Yang keempat, sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif, profesional, dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kriteria yang buruk. Yang kelima, dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum. Yang keenam, semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan, dan yang terakhir, sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi. Selanjutnya ada
faktor penghambat akuntabilitas. Yang pertama, rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas. Yang kedua, kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas. Yang ketiga, penurunan nilai-nilai moral. Yang keempat, faktor-faktor budaya, misalnya budaya malas atau tidak disiplin. Yang kelima, rendahnya kualitas petugas atau pejabat. Yang keenam, krisis lingkungan. Yang ketujuh, kelemahan hukum tentang akuntabilitas. Yang kedelapan, usangnya teknologi. Yang kesembilan, rendahnya standar hidup masyarakat. Boleh di next slide. Selanjutnya ada faktor pendukung akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan yang memberi teladan. Yang kedua, mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan dengan benar dan tuntas, sehingga dapat ditentukan dengan jelas apa tujuan yang akan dicapai dan apa pula indikator kinerjanya. Yang ketiga, rumusan standar kinerja yang jelas. Dan yang terakhir, komunikasikan kepada semua pihak tujuan dan makna akuntabilitas. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Teh Julia dan Teh Sasa. Selanjutnya, yang materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini ada implikasi pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan. Untuk pengawasan sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau yang ditetapkan untuk memberi pembinaan melalui arahan, bimbingan, dan memberi contoh. Memberikan arahan adalah upaya pengawasan sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Memberikan bimbingan adalah upaya pengawasan sekolah agar guru dan tenaga lain sekolah yang diawasi mengetahui lebih rinci kegiatan yang harus dilakukan dan cara melaksanakannya. Memberi contoh adalah upaya pengawasan sekolah yang dilaksanakan dengan cara pengawasan sekolah bertindak atau mempraktekkan secara langsung sebagai guru dalam melaksanakan proses pendidikan untuk memateri pendidikan tertentu dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan dengan baik model yang dicontohkan itu. Tugas pokok pengawasan tersebut di atas, maka peranan pengawasan adalah sebagai inspektor atau observer atau reporter atau koordinator dan lain sebagainya. Akuntabilitas merupakan rasa tanggung jawab bersama atau mutual accountability yang dirincikan dengan tim yang produktif. Pengawasan dan guru BK harus menjaga akuntabilitas untuk melaksanakan apapun yang diperlukan dalam memberikan layanan konseling kepada siswa di sekolah. Menemukan bahwa akuntabilitas bersama atau mutual accountability tidak dapat dipaksakan. Sebaliknya, akuntabilitas muncul dari komitmen dan kepercayaan yang datang dari bekerja sama menuju tujuan bersama. Nah, akuntabilitas BK akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila sejak dini kondisi seperti yang telah dikemukakan di atas atau faktor penghambat dapat diminimalkan dan beberapa faktor yang mendukung yang telah dikemukakan di atas terselenggara. Akuntabilitas dalam BK melalui pelayanan hasil dan penilaian proses serta program pengawasan keseluruhan kegiatan BK dipertanggungjawabkan kepada stakeholder pelayanan BK di sekolah atau siswa, orang tua siswa, personil sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pelaksanaan akuntabilitas yang baik akan menciptakan implikasi yang positif terhadap diri konselor dan sekolah tempat konselor bekerja. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif. Akuntabilitas berarti konselor sekolah dapat mempertanggungjawabkan dokumen pekerjaan yang dilakukan terhadap stakeholder. Eh, meng- mengungkapkan bahwa dengan melaksanakan akuntabilitas konselor, belajar bagaimana untuk membantu konseli atau klien lebih efektif dan efisien, konselor akan mendapatkan yang pertama banyak masalah yang penyelesaiannya dilakukan kompeten mendorong dan adanya pengakuan. Selanjutnya ada
hambatan pelaksanaan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas. Yang pertama, rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas, kurangnya kemampuan untuk menerapkan akuntabilitas, dan penurunan nilai-nilai normal. Mungkin segitu materi kelompok 6 yang bisa disampaikan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, di sini adalah konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan satu organisasi walaupun yang kecil sekalipun bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Mereka mempunyai beban tugas kegiatan tertentu dan perlu mempertanggungjawabkan. Akuntabilitas itu wajib memiliki akuntabilitas program dan manajemen. Kriteria dari akuntabilitas adalah dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor dan tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.